Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abai Islam Story NPM 1811060031 izin mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Media Tanam Hortikultura. Apa yang dimaksud dengan media tanam? Media tanam merupakan suatu tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar atau bakal akar tumbuh. Media tanam juga digunakan untuk fondasi akar agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh dan sebagai sarana menghidupi tanaman. Media tanam sebaiknya tidak mengandung bibit hama, penyakit, bebas gulma, mampu menampung serta membuang air. Lalu memiliki derajat keasaman pH antara 6 sampai 5. Selain itu, media tanam juga harus mengandung remah dan porous sehingga akar dapat tumbuh dan berkembang. Media tanam secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni organik dan anorganik. Organik merupakan bahan yang digunakan pada komponen dari organisme hidup, sedangkan anorganik adalah media yang menggunakan bahan dengan kandungan unsur mineral tinggi dan berasal dari proses pelapukan inti bumi. Saya Renisa Fitri akan melanjutkan materi dari Al-Faizal Mastori. Nah, di sini saya akan membahas jenis media tanam berbahan organik dan anorganik. Nah, yang pertama yaitu ada arang. Arang bisa dibuat dari arang kayu atau arang batok kelapa. Media tanam arang ini sangat cocok digunakan untuk tanaman anggrek di daerah dengan kelembapan yang sangat tinggi. Hal itu dikarenakan arang kurang mampu mengikat air dalam jumlah banyak. Media arang ini juga memiliki keunikan, diantaranya yaitu bersifat buffer atau dia bersifat menyangga. Jadi, kalau ada kesalahan dalam pemberian pupuk, bisa langsung dinetralisir dan diadaptasikan oleh arang tersebut. Nah, untuk menggunakan media tanam arang ini, arang bisa dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil agar mempermudah untuk menanam bibit-bibit di dalam media arang ini. Nah, yang kedua ada media tanam pakis. Pakis sendiri dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada pakis hitam dan pakis yang berwarna coklat. Nah, biasanya yang cenderung digunakan untuk media tanam adalah pakis yang berwarna hitam. Nah, batang pakis yang berwarna hitam ini berasal dari batang pakis yang udah tua, jadi lebih kering dan bisa dapat digunakan untuk media tanam. Nah, keunggulan menanam bibit dari batang pakis adalah yaitu batang pakis mampu mengikat banyak air. Dia tanam batang pakis ini memiliki keunggulan, di antaranya batang pakis dapat mengikat air dalam jumlah yang cukup banyak. Dan batang pakis pun bersifat lunak sehingga dapat ditembus dengan mudah oleh akar tanaman. Nah, selanjutnya adalah media tanam yang menggunakan bahan kompos. Nah, media tanam bahan kompos ini bahan dasarnya yaitu fermentasi dari limbah organik seperti sayuran rumah tangga, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah media tanam menggunakan moss. Moss sendiri ini berasal dari akar tumbuh-tumbuhan atau paku-pakuan yang banyak dijumpai di dalam hutan. Moss ini biasanya digunakan untuk media tanam dalam masa penyemaian sampai pembungaan. Moss memiliki rongga-rongga yang cukup banyak sehingga memudahkan akar tumbuhan berkembang secara leluasa. Nah, moss ini juga mengikat air dengan cukup baik dan memiliki sistem drainasi dan aerasi. Untuk menghasilkan tanaman yang cukup baik di dalam media tanam moss ini sebaiknya dicampurkan atau dikombinasikan dengan media tanam organik lainnya. 5 yaitu ada media tanam menggunakan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini pupuk kandang organik yang berasal dari kotoran hewan, makanya dinamakan pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini memiliki unsur hara yang cukup lengkap, yaitu ada natrium, fosfor, dan kalium. Makanya cocok digunakan untuk media tanam. Nah, selain itu, pupuk kandang juga memiliki organisme yang diyakini mampu merombak bahan organik yang tidak dapat dicerna oleh tumbuhan sehingga mudah dicerna oleh tumbuhan. Komposisi kandungan unsur hara dalam pupuk kandang ini dipengaruhi oleh jenis hewan, umur hewan, keadaan hewan, jenis makanan hewan, bahan hamparan yang dipakai, perlakuan, serta penyimpanan sebelum dijadikan media tanam.
Pupuk kandang yang akan dijadikan media tanam ini harus matang dan harus sudah steril. Bagaimana tandanya jika ingin mengetahui pupuk kandang yang sudah matang? Yaitu tandanya dengan ditandai dengan warna pupuk kandang yang sudah hitamnya hitam pekat. Nah, fungsi dari pemilihan pupuk kandang yang sudah matang atau sudah steril ini berfungsi untuk mencegah bakteri dan cendawan yang merusak tanaman. Yang keenam yaitu ada media tanam menggunakan sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini merupakan bahan organik yang alternatif digunakan untuk media tanam. Nah, pemilihan media tanam menggunakan sabut kelapa ini harus dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang lebih kuat untuk media tanam. Penggunaan sabut kelapa sebagai media tanam ini sebaiknya dilakukan di daerah yang memiliki curah hujan yang cukup rendah, karena air hujan yang berlebihan dapat menyebabkan tanaman ini mudah lapuk. Nah, jika tanamannya udah lapuk, itu akan cepat membusuk, jadi akan menyebabkan penyakit bagi tanaman. 7 adalah media tanam menggunakan sekam padi. Sekam padi adalah kulit biji padi yang sudah digiling. Dalam pengaplikasiannya, sekam padi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada sekam padi bakar atau sekam padi yang mentah atau tidak dibakar. Sekam bakar dan sekam mentah ini memiliki tingkat porositas yang sama. Karena sebagai media tanam, keduanya sangat berperan penting untuk memperbaiki struktur tanah. Sehingga sistem aerasi dan drainasi di media tanam menjadi lebih baik lagi. Penggunaan sekam bakar untuk media tanam tidak perlu disterilisasikan karena mikroba patogen telah mati selama proses pembakaran. Selain itu juga, sekam bakar ini memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi sehingga membuat media tanam ini menjadi gembur. Walaupun menjadi gembur, akan tetapi sekam bakar ini beresiko atau cenderung mudah lapuk. Nah, kelebihan dari sekam mentah ini yaitu mudah menyerap air, tidak mudah lapuk, dan memiliki kandungan atau sumber kalium. Akan tetapi, sekam padi mentah ini cenderung miskin akan unsur hara. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media tanam anorganik. Yang pertama ada media tanam gel atau hidrogel. Jadi, gel atau hidrogel ini merupakan kristal-kristal polimer yang sering digunakan sebagai media tanam baik bagi tanaman hidroponik maupun tanaman hias indoor seperti philodendron ataupun anthurium. Media tanam ini bisa dikatakan sangat praktis dan efisien karena kita tidak perlu untuk mengganti, memupuk, maupun menyiram media tanamnya. Hidrogel tersedia berbagai macam warna sehingga menjadikan ruangan semakin cantik. Di Jepang, hidrogel digunakan sebagai komponen terarium bersama dengan pasir. Jadi terarium itu merupakan tanaman yang ditanam di dalam pot besar yang terbuat dari kaca maupun plastik yang tembus pandang. Yang kedua ada media tanam pasir. Pasir digunakan sebagai media tanam alternatif pengganti fungsi tanah. Sejauh ini media tanam pasir dianggap sesuai terutama saat penyemaian karena sifatnya yang mudah sekali kering sehingga bibit nantinya mudah untuk dipindahkan. Kelebihan yang lain dari pasir yaitu sangat mudah digunakan dan dapat meningkatkan sistem aerasi serta drainase media tanam. Pasir ini memiliki pori-pori yang besar sehingga membuat pasir mudah sekali basah dan juga kering. Oleh karena itu, butuh penyiraman dan pemupukan secara intensif. Media tanam pasir ini jarang digunakan sebagai media tanam tunggal, seringnya dikombinasikan dengan media tanam organik seperti pupuk kandang. Yang ketiga ada media tanam kerikil. Kerikil ini penggunaannya tidak jauh beda dengan pasir tadi, hanya saja kerikil memiliki pori-pori makro yang lebih banyak daripada pasir, sehingga membuat kerikil memiliki daya isap air yang relatif lebih rendah, sehingga harus disiram secara rutin. Seiring berkembangnya teknologi, diciptakanlah kerikil sintesis yang sifatnya cenderung seperti batu apung, yakni berongga dan bobotnya yang sangat ringan. Kelebihannya dibandingkan kerikil biasa, dia mempunyai kemampuan yang
cukup baik dalam menyerap air dan sistem drainase yang baik, sehingga tetap dapat mempertahankan kelembapan dan sirkulasi dalam media tanam. Yang keempat, ada media tanam pecahan batu bata. Media ini cenderung berfungsi hanya untuk meletakkan akar saja. Adapun jika ingin digunakan sebagai media tanam, harusnya dibuat kecil-kecil seperti kerikil. Semakin kecil ukurannya, kemampuan daya isap batu bata ini semakin baik. Selain itu, sirkulasi udara dan kelembapan di sekitar akar juga akan berlangsung baik. Yang harus diperhatikan saat ingin menggunakan pecahan batu bata sebagai media tanam, yaitu kondisinya yang miskin hara, serta kebersihan dan kesterilannya yang belum terjamin. Karena itu, biasanya dicampur dengan pupuk kandang dengan komposisi yang disesuaikan. Walaupun miskin hara, batu bata ini tidak mudah lapuk, sehingga cocok digunakan di dasar pot karena sistem drainase dan aerasi yang cukup baik. Ada media tanam spons atau floral foam. Dilihat dari sifatnya, spons ini sangat ringan namun menjadi berat saat disirami air. Kelebihan dari media tanam ini selain ringan, yaitu tingginya daya serap terhadap air dan unsur hara esensial yang biasanya diberikan dalam bentuk larutan. Namun, spons ini penggunaannya tidak tahan lama karena mudah sekali hancur. Oleh karena itu, jika spons sudah hancur maupun rusak, maka segera diganti dengan spons yang baru. Karenanya, spons ini lebih cocok untuk dijadikan media dari tanaman hias, bunga potong yang cenderung penggunaannya ini sangat sementara. Ada media tanam tanah liat. Tanah liat merupakan jenis tanah yang bertekstur paling halus dan lengket atau berlumpur. Tanah liat mempunyai karakteristik banyak pori-pori berukuran kecil, serta memiliki kemampuan pengikat air yang cukup kuat, namun sirkulasi udara menjadi lamban. Pada dasarnya, sifat tanah liat cenderung miskin unsur hara, sehingga diperlukan kombinasi dengan bahan-bahan lain yang kaya akan unsur hara, seperti tanah humus. Yang ketujuh, ada media tanam vermiculit dan perlit. Vermiculit adalah media anorganik steril yang dihasilkan dari pemanasan kepingan mika serta mengandung potasium dan kalsium. Vermiculit memiliki kemampuan kapasitas tukar kation yang tinggi, terutama dalam keadaan padat atau basah. Vermiculit dapat menurunkan berat jenis dan meningkatkan daya absorpsi air sehingga mudah diserap oleh akar tanaman. Berbeda dengan vermiculit, perlit merupakan produk mineral berbobot ringan serta memiliki kapasitas tukar kation dan daya serap air yang rendah. Fungsinya sama dengan vermiculit. Perlit juga menurunkan berat jenis dan meningkatkan daya serap air. Sebaliknya, vermiculit dan perlit dicampur dengan media tanam dan organik supaya cara kerjanya semakin optimal. 8. Ada media tanam gabus atau styrofoam. Styrofoam merupakan bahan anorganik yang terbuat dari kopolimer strain yang dapat dijadikan sebagai alternatif media tanam. Mulanya, styrofoam hanya digunakan sebagai media aklimatisasi atau penyesuaian diri bagi tanaman sebelum ditaruh di lahan. Styrofoam yang digunakan sebagai campuran media tanam biasanya dalam bentuk yang sudah dihancurkan seperti bola-bola kecil. Penambahan media styrofoam dalam media tanam membuatnya menjadi sangat ringan. Namun kekurangannya media tanam styrofoam ini sering dijadikan sebagai sarang semut